good morning everyone. How are you today? Hope you all is fun and stay healthy. Okay, welcome back to our class. Today we learn on the chapter 5 with the topic What are you doing when I call you yesterday? Jadi hari ini kita akan belajar pada bab 5 dengan judul What are you doing when I call you yesterday, or in Indonesian language, apa yang sedang kamu lakukan ketika saya memanggilmu kemarin. Nah, untuk kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung kemarin atau kejadian yang berlangsung pada masa lampau, dalam bahasa Inggris disebut dengan past continuous tense. Past continuous tense itu apa sih? Dan apa sih bedanya past continuous tense sama present continuous tense? Nah, untuk mengetahui itu semua, mari kita beralih on the next slide. Oke. Past continuous tense. Past di sini artinya adalah masa lampau. Continuous artinya sedang berlangsung. Tense artinya kalimat. Jadi past continuous tense adalah kalimat yang menerangkan atau yang menyatakan kejadian yang berlangsung pada masa lampau, yang sedang berlangsung pada masa lampau. Nah, itu yang disebut dengan past continuous tense. Terus perbedaan antara past continuous dan present continuous tense itu seperti apa? Untuk present continuous tense itu dia menerangkan tentang kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Sedangkan untuk past continuous tense menerangkan tentang kejadian yang sedang berlangsung pada masa lampau. Itu perbedaannya. Dan untuk form atau rumus dasar pada past continuous tense itu sendiri ada was, ada were plus verb ing. Nah, untuk to be was, subjeknya ada I, he, she, it. Sedangkan untuk to be were, subjeknya ada you, they, we. Oke. Terus verb ing itu apa? Verb ing adalah kata kerja pertama atau verb one ditambah dengan ing. Contohnya watch ditambah dengan ing, jadinya watching. Sedang lanjut swim ditambah dengan ing, jadinya swimming. Nah, itu contoh dari verb ing. Oke, lanjut. Di sini kita mempunyai 3 contoh rumus dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk kalimat positif pada past continuous tense itu rumusnya ada subject plus was, were plus verb ing. Sedangkan untuk kalimat negatif kita tinggal menambahkan kata not di antara to be dan verb ing. Sedangkan kalimat interrogatif atau pertanyaan kita tinggal menambahkan was, tinggal menambahkan to be pada kalimat contoh dari rumusnya ada WH question, was, were plus subject plus verb ing. Nah, itu contoh dari ketiga kalimat dari past continuous tense. Oke, lanjut ke contoh dari past continuous tense. We have 3 examples of past continuous tense in here. The first one is she was studying English yesterday. Jadi contoh yang pertama dari kalimat positif, she was studying English yesterday. Dia sedang belajar bahasa Inggris kemarin. She di sini sebagai subjek, was sebagai to be, studying sebagai verb ing,
English sebagai objek, yesterday sebagai kata keterangan waktu. Nah, itu contoh dari kalimat positif. Terus bagaimana dengan kalimat negatif? Tinggal menambahkan not di antara to be dan verb ing. Contoh, she was not studying English yesterday. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris kemarin, atau she was not studying English artinya dia tidak sedang belajar bahasa Inggris kemarin. She di sini sebagai subjek, was sebagai to be, not, studying sebagai verb ing, English sebagai objek, yesterday sebagai kata keterangan waktu. Oke. Nah, terus bagaimana kalau kita membuat contoh dari kalimat pertanyaan, kalimat interrogatif? Nah, untuk kalimat tanya, we have one example in here. Contohnya, was she studying English yesterday? Was she studying English yesterday? Apakah dia sedang belajar bahasa Inggris kemarin? Was sebagai to be, she sebagai subjek, studying sebagai verb ing, English sebagai objek, yesterday sebagai kata keterangan waktu. Nah, itu contoh dari ketiga kalimat pada past continuous tense. Oke, selanjutnya kita beralih pada the function of past continuous tense. Nah, untuk past continuous tense itu ada 4 fungsi. Yang pertama, untuk menyatakan kejadian yang berlangsung kemarin. For example, I was shopping at the market yesterday. I was shopping at the market yesterday. Saya sedang berbelanja di pasar kemarin. Nah, itu contoh dari fungsi yang pertama. Sedangkan fungsi yang kedua adalah untuk menerangkan kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. Contoh, I was shopping when my mom or my mother came. I was shopping when my mother came. Saya sedang berbelanja ketika mamaku datang. Atau kita bisa membalik kata-katanya, when my mother came, tanda koma, I was shopping. When my mother came, I was shopping. Jadi ketika mamaku datang, saya sedang berbelanja. Nah, untuk kalimat di sini kita menggunakan when. When dalam konteks ini artinya bukan kapan tetapi ketika. Jadi ketika mamaku datang, saya sedang berbelanja, atau saya sedang berbelanja ketika mamaku datang. Nah, itu fungsi kedua dari past continuous tense. And the third function is she was. Jadi fungsi yang ketiga adalah menyatakan kejadian yang sedang berlangsung secara bersamaan. Contoh, for example, she was studying while I was making dinner. She was studying while I was making dinner. Dia sedang belajar saat saya sedang membuat makan malam. Dia sedang belajar ketika saya sedang membuat makan malam. Nah, di sini kita menggunakan while. While itu artinya pada saat atau saat. Jadi dia menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang satu. Contoh, she was studying while I was making dinner. Dia sedang belajar saat saya membuat makan malam. Oke, fungsi yang keempat, the last function is. Fungsi yang keempat adalah menyatakan kejadian yang berlangsung secara bertahap. For example, the flower was blooming.
bunga itu sedang mekar. Nah, itu contoh dari function yang terakhir atau fungsi yang terakhir. Jadi untuk fungsi dari past continuous tense itu ada 4 ya. Yang pertama, untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada masa lampau. Yang kedua, untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. Dan yang ketiga, menyatakan dua kejadian secara bersamaan. Dan yang keempat, menyatakan kejadian yang sedang berlangsung secara bertahap. Nah, itu the function of past continuous tense. Oke, lanjut. Kita beralih ke slide selanjutnya. Okay, I think that's all for our material today. But before we close our material today, I remind you again what is past continuous tense. Jadi past continuous tense itu adalah kalimat yang menerangkan tentang kejadian yang sedang berlangsung pada masa lampau. Dan formnya itu ada was, were, plus verb ing. And about your assignment, I will send you by WhatsApp. I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.